Nih ya, dari kecil, dari segede Dede, segede Bang Hafiz, Bang Kun, apalagi udah segede Kakumi, Wirda. Satu, harus seneng ngadep Allah. Ya, harus seneng tuh ngadep Allah. Kenapa coba mesti seneng ngadep Allah? Karena kan kalian pengen punya masa depan yang bagus, punya masa depan yang cerah gitu. Terus kalian senang hadap Allah, kenapa? Karena doain papa mama. Iya, saya nih papa mama tadi kan kamu dengar kan, papa pengen begini begitu kan. Nah, kemana kamu ngadep kan? Kamu nggak kenal orang kaya, nggak kenal orang sukses, kamu nggak tahu di mana adanya orang-orang yang bisa nolongin, bisa bantu, bisa mudahin. Tapi kalau ke Allah gimana? Allah pasti bisa kan bantuin papa mama kan? Nah, harus seneng tuh, nomor satu harus seneng datang ke Allah. Keren kok. Kita misalkan ada satu pabrik nih. Dan ini papa jadiin materi nih, jadi materi seri ke-20. Ada satu pabrik, kita mau masukin barang. Masa kita nggak seneng ketemu sama yang punya pabrik? Yang Kakumi lakukan, sama Kawirda lakukan, pengen iPhone, lalu ketemu sama yang punya iPhone, itu dia. Ya kan Allah deh yang punya. Ya kan, yang punya iPhone siapa? Allah kan. Jadi ketika Kakumi, Kawirda ketemu sama Allah, dibagilah. Orang kita kalau ke rumah orang kaya aja, terus dia ada apa, dia dibagi kita kok. Ya, orang kalau ke mama nih, ke papa datang, pasti itu bawa duren, kalau emang lagi ada, bawa korma, kalau lagi ada, bawa buku, kalau lagi ada, dikasih yang dipunya gitu loh. Ya, makin disayang tuh orang, maka makin bawa yang gede. Paham nggak? Paham nggak bang? Ya, makin sayang nih, ya. Yang datang makin dicintai, makin disukai, makin disenengin. Yang datang nih nggak rese dan banyak manfaatnya. Tuan rumah kalau emang gimana bisa ngasih yang gede banget tuh. Nomor satu, kita mesti seneng datang ke Allah. Tadi kita pengen kerja di pabrik, pengen kerja di perusahaan, di kantor, pengen masuk di sono atau pengen masukin barang. Masa nggak mau ketemu sama yang punya pabrik, yang punya perusahaan gitu kan? Nah, ketika orang lain menganggap yang punya itu manusia, kita udah di atas mereka semua. Karena kita taunya yang punya Allah aja udah. Ntar cara-caranya Allah yang ngatur. Dede nanti pengen sekolah di tempat yang paling keren di planet ini. Iya, Daku. Ya, dalam Quran kan paling keren di planet ini. Atau Dede pengen makan di restoran paling top di planet ini. Ya. Orange steak. Orange steak and shake gitu ya. Terus kamu kalau datang ke yang punya bisa nggak bayar, malah dibungkusin, ya kan? Malah dianterin, masa nggak mau, gitu kan? Mau dong, gitu kan? Nah, supaya mau gimana? Datang ke yang punya siapa? Allah yang punya. Gitu, dia datang ke dia. Jadi harus seneng, ya. Bapak ngajar tuh di The Beginning gitu kan, ilmu-ilmu yang begini nih di wisatati.com, kuliahwisatati.com. Mesti seneng datang ke Allah itu. Ya rahmatullah. Ada orang yang nggak seneng datang ke Allah, berat gitu, males gitu. Kenapa gitu? Karena dia nggak tahu. Gitu. Kalau dia tahu mah, ini ada showroom mobil, ada showroom motor, ada properti ini, properti itu. Yang punya siapa? Allah. Nah, salah datang, kita terimanya brosur. Salah datang, terimanya pamflet. Baik brosur online atau pamflet online. Tapi kalau datang kita udah benar. Makanya cerita permulaan itu kan cerita core of the core.
Jadi materi kuliahwisatahati.com itu ada 4 pilar. Jadi orang mau masuk materi manapun, Papa arahkan ke situ dulu, ke the beginning. Terus the spirit, the process, sama the giving. 4 materi besar itu, the pilar itu. 4 pilar, 4 pillars. 4 pilar itu isi yang pertama the beginning permulaan. Jadi cerita-cerita begini gitu loh. Kearifan-kearifan tentang Tuhan, tentang Allah. Kemudian apa lagi? The spirit, cerita tentang spirit para nabi, para aulia, keluarganya nabi, keluarganya aulia, kekasih-kasih Allah. Kemudian the spirit, habis itu the process, prosesnya kayak apa. Nah, habis itu kemudian the giving, habis dapat nanti kita berbagi gitu. Dan Papa yakin orang yang ngambil modul apapun nih, ngambil utang, ngambil jodoh, ngambil urusan anak, pengen punya rumah, pengen punya mobil, motor, handphone bagus, pengen jadi pengusaha, pekerja profesional, jadi pejabat, jadi jenderal, pengen sekolah tinggi di luar negeri. Papa pengen loh nanti 5 anak Papa nih kuliahnya beda-beda gitu. Kakak di Inggris, Ukumi di Turki sama di Jerman. Atau Harvard, iya. Dede di mana? Swiss dek. Kan bikin kue dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, mama bawa apa itu? Wah. Iya, tar. Itu, jadi harus senang bertemu sama Allah. Dan nanti puncaknya kita senang ketemu Allah tuh mati. Jadi aneh nanti orang-orang yang mencintai Allah itu malah merindukan. Kapan nih saya mati gitu. Loh gak serem. Indah itu. Ya mati jangan sekarang deh. Biar ini yang lain duluan. Enggak lah, yang lain juga panjang umur insya Allah. Kalau orang kemudian udah tahu kemana dia datang dan kemudian senang datang, maka hidup orang tuh lebih terarah. Kayak gini lah, kalian pengen beli bebek goreng dan datangnya ke tukang ayam goreng, benar apa salah? Kan salah. Pengen beli ayam goreng datangnya ke tukang misalkan kue, kan? Salah gitu. Dan kalian tuh Papa, Mama ya, kalian Kak Kumi, Kak Wida, Bang Kun, Bang Hafiz, Aisyah dan juga semua orang yang ikut kuliahwisatahati.com hanya perlu benar-benar satu nama untuk didatangin. Gitu loh. Bahasa Papa gini ya. Kita nggak perlu Tuhan-Tuhan kecil gitu loh. Oh dia yang punya toko A, oh dia yang punya toko B, oh dia yang punya toko C. Ntar kita capek. Oh dia yang punya kantor A, kantor B, kantor C. Oh dia yang punya sekolah A, sekolah B, sekolah C. Oh dia yang punya rumah A, rumah B, rumah C. Oh dia yang punya tanah A, tanah B, tanah C. Terus sedunia lah, Tuhannya kebanyakan kan. Tuhan itu maksudnya apa? Kalau kategorinya adalah konotasinya atau apa bahasa Aisyah yang dibangun sama Aisyah. Yang punya. Ya kita bilang yang punya. Nah kalau yang punyanya kebanyakan kan kita datangnya kebanyakan. Makanya kita hanya perlu satu nama saja. Yakni Allah. Ntar dari situ Allah yang aturin kemana-mana. Gitu. Allah yang aturin kemana-mana. Oh Aisyah pengen kue. Ntar Allah sambungin ke bahan-bahan kue. Asik. Toko kue. Asik. Atau toko bahan kue gitu. Pabrik kue gitu kan. Roti gitu. Ya. Pasar gitu. Dan bahkan nanti Aisyah dikasih ilmunya sama Allah gitu. Gitu Bang. Bisa dipahami gak? Serius? Alhamdulillah. Jadi mesti senang datang kepada Allah. Kenapa? Karena dia yang punya semuanya. Dia yang ngatur semuanya. Nah Papa tuh megang ini doang. Megang ini doang. Ya, nanti habis itu kita belajar nih apa sih yang disenengin Allah, apa yang dimauin Allah. Jangan cuman maunya kita, tapi maunya Allah nggak diturutin. Terus mesti tahu juga adab, sopan santun. Nah nanti pembahasan kesononya tuh nyangkut kayak akhlak kita gitu kan. Kita datang ke yang punya rumah, tapi kita nggak ada adab, nyelonong aja.
Nggak ikut aturan yang punya rumah, disuruh duduk di ruang tamu, malah kita duduk di atas lemari dia. Ngapain? Lah bisa juga loh, orang nggak ada adab kan, dia nyelonong-nyelonong aja, gimana coba. Kita suruh duduk dia di ruang tamu, tiba-tiba dia masuk kamar kita, gimana? Ada wilayah, ada teritorial yang memang Allah larang misalkan, terus kita ke sono. Itu terkait nanti dengan mata, telinga, penglihatan, pendengaran, mulut, bicara, terkait nanti dengan pikiran, perasaan. Jadi kita mesti apa tadi? Mesti senang datang ke siapa? Datang ke Allah, mesti senang datang ke Allah. Jangan sampai nggak senang bang. Jadi mesti rindu gitu loh. Oh, papa, mama lagi begini. Sebagai anak nggak bisa ngapa-ngapain. Oh nggak bener. Sebagai anak bisa nih. Apa? Ya datang ke Allah. Kita ngaji, sholawat, baca istighfar, baca tasbih. Kemudian doain papa mama. Ya kan? Atau ya abang punya hajat apa, impian apa. Dan semua orang gitu loh. Mesti senang datang ke Allah. Nah kalau kita udah senang datang ke Allah, Allah bakal lebih senang lagi. Itu. Ada nggak orang yang nggak senang datang ke Allah? Hah? Banyak dia berat datang ke Allah. Padahal Allah itu yang maha kaya dia, yang maha punya dia, yang maha mengendalikan dia, yang maha mengatur juga dia. Aneh manusia itu kalau nggak senang datang ke Allah tuh aneh. Penyebab nggak senang datang ke Allah apa? Nggak tahu, nggak kenal. Itu aja sebenarnya. Nah ketika dikasih tahu dan diperkenalkan, nggak ada yang nggak mau datang loh. Contoh nih, Kak Komi Kak Wida cerita, ya kan, tentang notebook, handphone, itu kan perkara dunia kan. Kecuali orang udah nolak dulu ya, kalau orang udah nolak dulu ya mau diapain? Masa sih sama Allah minta-minta begitu, ya udah nolak dulu gitu kan. Padahal kan hati kecil dia juga dia mau kan. Mana ada nggak pengen punya handphone bagus dan ter-up to date. Ya kan di bulan Mei 2020 masih iPhone 11 3 kamera, S20 kalau di Samsung gitu kan. Tab generasi 6 yang light gitu kan, notebook yang layar lebar. Apal habis browsing. Iya kan, dan berbagai jenis handphone lain lah gitu kan. Bohong aja orang nggak pengen punya rumah yang bagus, bohong aja orang nggak pengen punya modal usaha, bohong aja orang nggak pengen lunas utang, bohong kok, nggak mungkin. Dunia ini perkara yang udah dilekatkan oleh Allah ke otak manusia, pikiran manusia. Cuman kata Allah kan apa? Ada aku yang punya sini datang gitu loh. Nah, akhirnya kan orang ketika dikasih tahu pada datang gitu. Alhamdulillah.